bahwa apakah karena faktor perang Israel Hamas atau ada faktor lain yang menyebabkan kenaikan emas saat ini. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya Israel Hamas sudah mengalami gencatan senjata pada saat ini dan masih berlangsung sampai dengan saat ini. Jadi faktor Israel Hamas sebenarnya sudah tidak mempengaruhi lagi pergerakan harga emas. Tapi kalau kita baca berita dan dalam 1 minggu terakhir aja khususnya, memang kelihatan sekali bahwa faktor penggerak emas pada saat ini lebih dipengaruhi oleh perubahan nada bicara beberapa anggota The Fed tentang kebijakan suku bunga. Kita ketahui bahwa dalam bulan-bulan terakhir ini anggota The Fed masih kukuh pada pendirian bahwa mereka akan tetap mempertahankan suku bunga ini dalam level tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama. Mengingat bahwa risiko inflasi masih ada. Ya, masih cukup tinggi risiko inflasi dan ketenaga kerja juga masih dalam kondisi cukup ketat walaupun tidak seketat sebelumnya. Jadi belum ada nada-nada bicara selama ini yang mengarah kepada suatu perubahan kebijakan dari pengetatan menuju pelonggaran suku bunga. Tapi setelah data inflasi dalam 2 minggu terakhir kemarin keluar lebih rendah dari perkiraan dan ada kecenderungan bahwa inflasi sudah mulai ke arah pelemahan menuju target 2% The Fed. Dalam minggu ini beberapa anggota The Fed dalam pembicaraannya mereka lebih mengarah kepada bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa The Fed akan mempercepat proses pelonggaran, istilahnya proses pelonggaran melihat kalau data-data inflasi tren inflasi tren inflasi menuju pelemahan. Jadi perubahan intonasi nada inilah yang membuat pasar bereaksi bahwa menganggap bahwa kemungkinan The Fed sudah akan mengakhiri program pengetatan kebijakan suku bunganya. Nah, perubahan status dari pengetatan menuju pelonggaran ini yang merubah status kekuatan US dollar itu sendiri. Sehingga US dollar dalam 2 minggu ini mengalami koreksi yang cukup banyak juga ya. Pelemahan US dollar baik terhadap currency jelas otomatis akan menaikkan nilai aset dalam dolar ya, khususnya emas misalnya sebagai nilai aset dalam dolar. Jadi kenaikan emas ini dalam 1 minggu terakhir khususnya dimulai hari Selasa kemarin juga sangat cepat kenaikannya menembus high tertinggi sebelumnya karena faktor ya setelah membicara dari anggota The Fed mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan The Fed akan mempercepat proses pelonggaran atau menghentikan atau mulai menurunkan suku bunga yang sebelumnya diperkirakan akhir tahun 2024 kemungkinan dipercepat pada akhir semester pertama 2024. Nah, nada bicara inilah yang kemudian menimbulkan spekulasi bahwa The Fed sudah menghentikan kenaikan suku bunga dan menuju pelonggaran. Nah, ini kita bisa lihat buktinya bahwa ada salah satu indikasinya, salah satunya adalah kita lihat bahwa pasar sudah kembali ke obligasi lagi. Kita lihat yield obligasi mengalami penurunan. Indikasinya bahwa pasar sudah beralih ke investasi obligasi yang mungkin diperkirakan untuk saat ini masih cukup tinggi suku bunganya ya. Sehingga mereka menganggap hold suku bunga yang agak besar untuk jangka panjang, mereka beralih ke obligasi. Itu mungkin penyebab yang paling dominan dalam minggu ini. Kalau kita sedang melihat penyebab kenaikan emas minggu ini, mungkin kita akan mencoba memperkirakan kemungkinan kemana pergerakan harga emas dalam 1 minggu ke depan aja mungkin ya. Kalau kita lihat perubahan nada bicara The Fed kemarin itu lebih cenderung masih tetap kehati-hatian dan lebih cenderung akan memperhatikan data yang akan keluar. Ya, itu salah satu. Jadi belum memastikan juga bahwa mereka akan merubah kebijakan. Tetap akan melihat data-data yang akan keluar. Nah, dalam beberapa hari ke depan ini khususnya mungkin akan ada beberapa hal penting juga yang bisa jadikan perhatian oleh pasar. Salah satunya mungkin nanti malam misalnya ada pidato The Fed, ketua The Fed, bukan pidato sih ya, pembicaraan dia di dalam satu forum, itu mungkin market juga sedang menunggu apakah akan ada indikasi atau petunjuk-petunjuk dalam forum itu sendiri ya. Walaupun mungkin materi yang dibahas dalam forum ini tidak terlalu fokus ke masalah kebijakan ya. Kita lihat masih bicara yang bersifat umum saja. Tapi nggak tahu nanti bagaimana reaksi pasar. Tadi melihat mungkin tidak terlalu besar pengaruh pada malam hari ini dari pidato tersebut. Paling tidak ada mungkin data ekonomi juga yang tadi malam PMI, walaupun PMI manufacturing, walaupun sudah tidak terlalu juga mungkin impact-nya ke pasar. Kenapa selama ini PMI memang sudah pada level yang memang kontraksi ya. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan di data manufacturing itu. Jadi untuk malam ini mungkin pergerakan mungkin sangat terbatas juga ya.
sangat terbatas. Nah, untuk minggu depan mungkin akan lebih banyak dipengaruhi oleh masalah data-data ekonomi juga. Salah satunya mungkin adalah non-farm payroll, data tenaga kerjaan pada minggu depan. Ini juga akan memberikan gambaran kemana mungkin isu yang akan menjadi isu yang akan dibahas atau isu yang akan mempengaruhi pasar. Jadi kalau minggu depan nanti data non-farm payroll-nya masih menunjukkan tren yang positif, kemungkinan emas akan kembali mengalami koreksi. Kenapa? Karena saya bilang tadi bahwa The Fed belum memutuskan untuk merubah kebijakan, tapi untuk saat ini karena berdasarkan data ekonomi sebelumnya ini ada pertimbangan untuk merubah kebijakan. Tapi itu belum merupakan suatu arah yang kuat karena kehati-hatian saja. Tapi kalau memang data ekonomi masih cenderung menguat, kemungkinan untuk berubah kebijakan dalam jangka pendek mungkin kecil sekali. Apalagi kemarin data GDP juga masih menunjukkan gambaran ekonomi Amerika Serikat masih sangat kuat. Jadi ini faktor tenaga kerja juga kemarin juga non-farm payroll juga klaimnya juga tidak terlalu meningkat signifikan. Jadi masih dalam hal yang wajar. Jadi saya juga mengirakan kemungkinan apalagi ditunjang nanti data tenaga pekerja yang positif pada minggu depan, kemungkinan terjadi pembalikan arah di gold ada kemungkinan besar bisa terjadi. Itu dari sisi peluang data ya, data-data ekonomi. Dari sisi teknikal pun sebenarnya kalau kita perhatiin memang belum ada pencapaian target maksimalnya kenaikan ini karena kalau kita lihat menggunakan Fibonacci retracement, kalau kita anggap ini satu gelombang kenaikan wave 3 yang biasanya kenaikan bisa mencapai 161,8% misalnya secara teknikal, itu kita lihat bahwa kemungkinan puncaknya adalah maksimum di kisaran 2057 sampai 2068-an, mungkin perkiraan seperti itu. Jadi boleh dikatakan dari sisi teknikal pun sebenarnya level kenaikan ini juga mungkin sudah mendekati puncaknya untuk saat ini. Jadi tentu kemungkinan berikutnya adalah terjadi koreksi menjelang FOMC meeting nanti ya. Apalagi kalau ditunjang oleh data ekonomi yang positif dalam minggu depan, maka kemungkinan isu pasar akan berubah ke arah koreksi karena kemungkinan The Fed tidak akan jauh merubah kebijakan pada pertemuan Desember nanti. Mungkin itu yang kita lihat ya untuk minggu depan. Jadi saya melihat cenderungan akan ada koreksinya apalagi ditunjang oleh data ekonomi yang positif.